mana Kak? Lagi di Singapura, Mi. Semoga ini yang bisa nih yang terwujud. Aktor sekaligus politikus Verrell Bramasta yang sempat dikabarkan terjebak di tengah medan perang antara Iran versus Israel hingga harus dievakuasi saat melakukan kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI akhirnya bisa pulang dengan selamat setelah beberapa hari ini membuat keluarga dan fansnya dibuat cemas. Kabar Verrell tak bisa pulang terjebak di negara Timur Tengah yang sedang berkonflik pertama kali datang dari Atala saat menghadiri pernikahan Al-Ghazali. Kabar dari Atala mengenai keberadaan Verrell yang entah kapan akan pulang sontak saja membuat heboh. Tak lama setelah kabar tersebut merebak, tim cumi-cumi.com secara eksklusif meliput nenek Verrell, Nimade Ayu Rahmawati, saat menghubungi Verrell yang diketahui sudah tiba di Singapura. Dan berikut ekspresi bahagia sang nenek mendengar kabar cucunya sudah mendarat dengan selamat. Nah itu sempat telepon kalau dia masih di Doha waktu itu. Gitu. Terus kemarin dia hubungin Niang, cuman Niang nggak denger. Ya udah WA-an aja. Oh Verrell di mana Kak? Lagi di Singapura, Mi. Oh di Singapura. Udah mau pulang ya, aduh yang khawatir soalnya kamu di sana lama banget belum ada berita. Oh baru transit di Singapura sekarang. Iya. Oh ya sudah syukur deh soalnya mami khawatir nih. Oh iya, nanti besok udah di Jakarta kok, Mi. Oke. Kan kantor. Oh iya. Ya udah jadi ke Bali nggak? Ya. Jadi ke Bali. Jadi nanti tanggal 30. Ya udah, nah Niang tunggu ya, Niang tunggu ya. Iya, di Bali ya. Di Bali Oke, Niang Mi. besok berangkat Selasa ya. Oh iya, tanggal Oke. 30 aku di sana. 30. Ya, Sungkare selamat, Ya. alhamdulillah Oke, Verrell dadah, udah Mi. balik ya. Alhamdulillah. Oke, dadah. Love you. Bersyukur banget Sungkare cucunya sudah mendarat di Singapura, balik besok udah ngantor. Itu kan dugaannya nih yang bener kan. Insting seorang nenek. Karena gimana ya dari dulu kan, dari kecil dan yang itu yang ngurusin jadi tahu sifat-sifatnya gitu. Kalau kemarin masih di sana ya, ini baru lagi mau cari tahu nih yang udah apakah udah di sini. Yang belum berkabar lagi. 2 hari yang lalu berkabar masih baik-baik nggak apa-apa. Ya mungkin dia bilang udah mau menuju pulang. Ya paling minggu-minggu ini. Udah balik minggu ini dia bilang gitu. Kan juga harus nanti tugas-tugas lain kan menanti ya kayak ke dapil gitu. Kita tunggu pastinya Verrell yang tahu ya. Di sana gimana pasti Verrell yang tahu. Kalau belum update memang mungkin lagi fokus gitu. Kemarin juga bilang Niang doain ya Verrell soalnya harus ke Iran. Tapi waktu itu masih dia bilang masih di Doha sih waktu itu. Doain berangkat ke Iran. Ya Niang teman bilang hati-hati. Pokoknya Niang pasti doain kamu gitu ya. Ya pasti tahu gimana di sana gitu, pasti bisalah dia untuk ini dirinya gitu. Iya kalau Niang semua harus Verrell yang penting Verrell itu nomor 1 adalah selalu sholat ya, sama selalu berbuat baik, yang selalu dengan perbuatan baik itu semua lancar. Jadi Verrell semua harus sudah persiapkan diri apalagi ini untuk tujuan tugas di Iran gitu. Ya cemas, iya Niang sampai aduh Verrell kalau nggak usah gitu-gitu. Jangan dong, aduh kesana situasinya lagi begitu ya.
Tapi kan ini dia harus menjalankan tugas. Ya pastinya pihak di Indonesia juga tahu lah bagaimana gitu. Kita ini aja berdoa gitu. Berdoa untuk mamahnya juga sama. Kita doain aja ya Feral supaya dia lancar semua di sana. Gitu. Ya pasti khawatir apalagi mamahnya yang aja juga khawatir kan, tapi itu kan tugas ya. Jadi ya kita harus yakin. Nimade Ayu Rahmawati yang dikenal dekat dengan cucu-cucunya, terutama dengan Feral, tidak dapat menyembunyikan rasa sedih dan cemas saat mendengar kabar tak sedap mengenai cucu sulungnya itu saat terjebak di Timur Tengah di dekat negara yang sedang berkonflik. Begitupun sebaliknya, ibunda artis senior Vena Melinda itu tak dapat menutupi rasa bahagianya saat mendengar kabar mengenai hubungan asmara cucunya dengan Fuji, gadis yang sudah memikat hatinya. Dan seperti inilah harapan Feral mengenai hubungannya dengan Fuji yang sudah mendapat restu dari keluarga besarnya. Ya kalau itu ditanya lagi, Niang itu mah seneng. Kalau Feral seneng, Niang itu seneng. Feral bahagia, Niang juga bahagia itu. Jadi ya kita doakan aja semoga semua berjalan dengan baik gitu. Ya kita seneng banget itu. Pokoknya gini, kalau kan berulang-ulang yang bilang kalau Fuji itu sosok yang baik, anak baik, dan kelihatan wanita yang kuat, ya. Memang Feral tuh harus didampingin dengan wanita juga kuat yang sama-sama satu visi, kan sama-sama saling penyayang. Jadi penyayang orang tua, penyayang anak-anak, sama. Jadi itu yang selalu lihat. Oh iya ya. Jadi satu jalan gitu. Itu yang bikin yang tuh seneng gitu. Kalau masalah itu cucu mantu, kriterianya itu adalah seorang wanita yang sabar, yang bisa mengikuti suami senang dan susah, yang penyayang kepada keluarga. Kalau bersatu adalah menjadi suatu keluarga besar. Dan bisa karena Feral anak tertua, semoga kriterianya nanti menjadi istrinya itu adalah ikut menjadi kakak tertua dan bisa mengayomi, membimbing semua adik-adiknya, menyayangi orang tua masing-masing, dan apalagi bisa asungkara alhamdulillah mempersatukan semuanya. Jadi itu adalah sesuatu yang Niang selalu doakan. Ini yang bisa Niang terwujud. Enggak, kalau keluarga besar kita, ini kan Feral baru ya, jadi anggota dewan. Kita mengerti, pokoknya kita serahkan nama Feral, biar dia ini dulu dengan pekerjaannya, menyesuaikan gitu, ya kan? Jadi Feral kapan aja dia udah siap, kita keluarga siap. Mungkin udah ada cerita-cerita mau nikah tahun ini, keinginan dari Kak Feral sendiri. Nah itu tadi, sibuknya kayak begini, coba. Niang cuman menunggu kan, menunggu di telepon, menunggu kalau ditanya nanti kepo lagi jatuhnya. Iya kan? Apa sih Niang nanya-nanya melulu gitu. Jadi bikin tidak fokus. Jadi Niang mamahnya itu udah biarin aja, nanti dia akan ini sendiri gitu. Niang paling pejangannya Feral kalau nanti menjadi suami, menjadi bapak, harus sayang sama istri gitu. Harus tanggung jawab penuh. Karena jadi kalau kita
mencintai atau menyayangi istri, itu rezekinya menambah. Apalagi istri yang sudah melahirkan, ya. Nah, itu harus Farel sebagai laki-laki adalah yang yakin itu semua, karena Farel itu adalah penyayang. Meski belum mengumumkan secara pasti mengenai hubungannya, namun tidak ada yang meragukan perasaan Farel kepada Fuji yang sepertinya begitu besar dan tulus. Itu tertangkap dari sikap Farel dan keluarganya yang kerap memuji Fuji. Tidak ada satupun keluarga Farel yang meragukan hubungan keduanya. Namun sikap berbeda justru ditunjukkan Fuji terhadap Farel. Ya, Farel seperti belum sepenuhnya memiliki hatinya. Itu terungkap saat Fuji ragu memilih antara Farel atau Boy. Meski hanya games biasa, namun tidak sedikit fans Farel yang dibuat lara atas jawaban Fuji yang ragu, lama, dan tidak menjadikan pilihan utama di antara lelaki lainnya. Mungkinkah selama ini Farel memang benar-benar belum menyentuh hati Fuji sepenuhnya? Aslinya lebih gantengan Boy atau Farel? Gue bales lu, thank you tim gue. Dua-duanya ganteng. Gak bisa gitu. Gak bisa dibandingin. Pilih satu. Dua-duanya ganteng. Cewek gak boleh dibanding-banding, cowok mah bodo amat. Bener-bener, aku gak bisa milih. Kak Boy itu punya karisma sendiri, kalau Kak Farel punya karisma sendiri. Jadi gantengnya tuh beda gitu loh. Which one is marriable? Aku tergantung jawaban netizen aja sih kalau gitu. Puji gimana nih Bang? Sorry, Yang Bang. baik ya, Banyak. Amin, yang baik-baik didoain pasti diaminin. Apa? Tapi benar nggak, Bang? Amin di atas mata. Iya, terima kasih. Saya nggak pernah gimmick pokoknya. Jadi apa yang dilihat itu adanya. Memang dia kan selalu menjaga, Farel ini menjaga hubungan kepada siapapun. Mau dia baik ataupun jadinya tidak baik, tapi dia tetap baik. Itu Farel. Jadi dia memang kita selalu ajarkan bahwa kita berbuat baik belum tentu kita dapat baik, tapi percaya akhirnya pasti jadi lebih baik. Jawaban Fuji yang tidak dapat memilih Farel sebagai lelaki tertampan di antara dua pilihan, mungkinkah sebuah isyarat mengenai perasaannya saat ini kepada Farel? Sebelumnya, keluarga Fuji juga tidak secara gamblang mengungkapkan hubungan putrinya dengan Farel Bramasta. Hal itu berbeda dengan keluarga Farel yang mendukung penuh hubungan keduanya. Mungkinkah sikap Fuji dan keluarganya yang menganggap hanya teman merupakan sebuah jawaban mengenai hubungan Farel dan putrinya yang selama ini kerap ditanyakan banyak orang? Ada apa dengan Fuji dan keluarganya? Bagi saya, sejak dari awal saya udah bilang bahwa anak saya hanya berteman. Berteman ya dalam arti kata mungkin ada pekerjaan yang bisa sama-sama dia lakukan atau dia bisa berkolaborasi. Ya, saya hanya menilainya sejauh itu. Apa yang baik kira-kira buat anak saya? Apa yang disukai oleh anak saya? Kalau menurut pemikiran saya baik, ya otomatis pasti saya dukung lah. Kan itu sikap orang tua. Siap lah, saya udah seneng kok secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah pokoknya kalau itu saya serahin ke Farel lah gitu loh, dia yang jalanin. Terakhir sempat ngeledek nggak? Mungkin Kak itu gimana sih Kak, berita yang kemarin ramai banget, ada nggak sih kayak gitu? Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Kalau dia seneng, dia happy, saya seneng. Berharap bahwa hubungan Farel mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Berarti udah berhubungan? Berhubungan apa itu? Tadi Om bilang udah berhubungan. Enggak bilang berhubungan. Emang ngomong tadi? Enggak. Enggak, udah punya hubungan, udah ada ikatan Om. Enggak, maksudnya hubungan apa? Bukan ada berhubungan. Ini sih Mbak, bisa aja. Ya udah, thank you ya. Farel tahun ini 29 tahun. Ya, aku auto merit sama bapaknya tuh aku 23, bapaknya 29. Jadi umur 29 tuh sebenarnya memang kalau udah ketemu jodohnya ya, sebenarnya sih bagus-bagus aja. Apalagi dari segi pekerjaan dia udah mapan, dia punya rumah, dia punya mobil keluarga. Ya udah siap lah gitu. Ya alhamdulillah. Artinya
Ya kalau itu membuat hidup dia lebih bisa lebih bahagia lahir batin ya, dunia akhirat, ya kenapa enggak gitu. Aku sih sangat mendoakan dan support lah. Kalau umpamanya kamu melihat ada sesuatu yang lebih, ya saya nggak tahu. Karena bagi saya, bagi anak saya sendiri, semuanya ya saya berpendikiran saya pulangkan kepada Yang Kuasa. Ya tentu saya serahkan kepada anak saya. Saya pulangkan kepada anak saya. Kalau bagi anak saya udah cocok seseorang, ya tentu selaku orang tua menilai dia itu benar, ya tentu akan memberikan pandangan. Hanya itu yang bisa saya berikan. Semuanya itu kan punya waktu. Semuanya itu punya waktu dan punya ketentuan masing-masing, jodoh masing-masing. Kembalikan kepada Yang Kuasa. Mereka menemukan pasangan yang cocok. Ya kalau dia suka sama suka, ya orang tua selaku orang tua tentu tidak akan pernah mengatur-ngatur, tidak akan pernah melarang-larang. Paling hanya sekedar memberi pandangan. Tapi kan saya belum ada berpikiran untuk ke situ sejauh ini. Jadi menurut saya sih anak saya sampai sejauh ini ya happy-happy aja. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya duluan ya rapatnya. Ya itu cocok aja dong. Ya kan? Cocok juga kalau jadi ya serasi lah, sama-sama bekerja keras. Sama-sama masih muda, udah bisa berhasil, mandiri. Nah, cocok. Intinya adalah kita ini semua serahkan kepada yang di atas ya. Kalau dia berdua itu berteman terus akhirnya lanjut, ya kita syukurin, kan Feral udah dewasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.